Ya, halo. Ya, Pak. Ini kelihatan ya? Oke. Pak. Eh, Ya, Pak. Ya, Pak. ini baru 16 yang aktif ini ya. Nanti sebentar kalau misalnya saya bicara, tolong nanti di mute mikrofonnya ya. Di bagian bawah itu ada Pak. mikrofon. Tolong di mute mikrofonnya karena saya akan share materi. Saya akan jelaskan sekarang. Anda lihat ini anunya, Sudah, Pak. materinya. Belum. Ya, Pak. Oh, sudah. Materinya sudah dilihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Pak. Tolong mikrofonnya dimatiin ya. Indra Farah, dimatiin mikrofonnya. Andi Herlia, dimatiin mikrofonnya. Ya, di bagian ini, di bagian bawah. Sudah? Baik. Um, ini masih ada lagi yang masuk ini. Bentar dulu. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalian lihat di layar kita, ini adalah pendidikan jarak jauh yang kita siapkan. Jadi UNAS punya fasilitas untuk itu semua. Dan kita ingin jelaskan kenapa, kalau Anda lihat sekarang ini, anggaplah ini adalah mahasiswa atau dosen yang akan menggunakan aplikasi learning. Dia naik kendaraan mobil, mobil itu adalah sekolah, melalui jalanan, jalanan itu adalah internet, ya. Aku menuju ke lapangan parkir itu adalah server. Nah, sekarang ini banyak orang komplain mobilnya, padahal yang bermasalah adalah jaringan internetnya, atau bahkan mungkin lapangan parkirnya atau servernya. Ya, tapi sekolah insya Allah sekarang tidak jadi masalah ya, semua bisa diakses dengan baik. Tapi inilah ilustrasi bahwa di dalam e-learning itu ada 4 komponen. Ada orang, ada aplikasi yang diwakili mobil, ada internet yang diwakili jalanan, dan ada server yang diwakili lapangan parkir. Kira-kira itu ilustrasinya. Banyak orang lapangan parkirnya yang sempit, mobilnya disalahin. Jaringan internetnya yang lambat, mobilnya disalahin. Ya, jadi itu semua yang harus kita perhatikan. Nah, Unhas itu dari dulu, dari tahun 2007, itu punya Learning Management System Unhas. 2017 kemarin, kita inisiasi menggunakan Sekolah, Sistem Kelola Pembelajaran. 2019, barulah ditetapkan sekolah itu sebagai kelanjutan atau pengembangan dari LMS dan itu digunakan. Sehingga orang tidak lagi menggunakan LMS. Ya. Meskipun masih banyak beberapa dosen di di fakultas lain masih menggunakan LMS karena masih merasa nyaman. Kira-kira begini perkembangannya ya, Anda lihat seperti itu ya. Mengapa e-learning belum berhasil? Karena materi yang disiapkan oleh dosen itu belum lengkap ya. Kemudian kadang juga kehadiran kooperatif artinya ketidaksiapan dari dosen dan mahasiswa mengikuti kuliah online ya. Kemudian interaksi sosial di antara mereka karena tidak semua mahasiswa dan dosen punya kuota yang cukup untuk berinternet. Kalau kita melakukan VCon setiap hari dan Anda harus 5 kali 5 sesi sehari, maka Anda akan menghabiskan uang kira-kira 160.000 per hari hanya untuk internetan per pekan. Ya, kalau Anda menggunakan 10 giga. Jadi dalam 1 bulan Anda akan menghabiskan sekitar 500.000 hanya untuk internet saja. Dan itu bukan biaya yang ringan ya. Ini dasar hukumnya ya, bahwa pendidikan jarak jauh itu seperti yang kita laksanakan sekarang ini, itu sudah diatur dalam permen, termasuk Permen Ristek nomor 51 tahun 2019 kemarin, 2018 kemarin. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan kuliah meskipun jarak jauh. Dan sebenarnya permen ini sudah berjalan sejak tahun 2012. Itu ada Permendikbud nomor 24 tahun 2012, kemudian diperbaiki dengan Permendikbud 109 tahun 2013. Artinya apa? Pendidikan jarak jauh di Indonesia itu sudah ada payung hukumnya. Tidak ada alasan lagi kelas untuk tidak jalan. Semua orang bisa mengajar dimanapun dia berada. Baik menggunakan sinkronos seperti yang kita lakukan hari ini atau tidak. Nah, kenapa kita menggunakan e-learning? Ini alasannya. Pertama, karena ada Permendikbud nomor 51 tahun 2018.
Kemudian dengan e-learning kita, atau kita katakan dengan sekolah, sistem kelola pembelajaran UNHAS, monitoring pembelajaran dan progres for mahasiswa itu bisa dipantau, termasuk para dosen. Nah, sistem kita juga sangat fleksibel, ya, bisa dilihat, bisa diatur, bisa ditentukan kapan dan di mana saja. Okay? Nah, alasan lain kenapa kita melaksanakan e-learning itu karena kebiasaan remaja milenial. Anda kenal yang namanya fubbing, ya? Fubbing itu false naming. Apa artinya false naming? Ini adalah kata baru dalam bahasa Inggris. Tahun 2017 masuk di Oxford Dictionary. Ya. Jadi masuk di Oxford Dictionary tahun 2017. Sehingga definisi dari false naming itu adalah orang yang asing menggunakan HP-nya. Ketika ada orang yang asing berbicara, dia masih menggunakan HP, maka di Australia itu, kebetulan saya lama studi di Australia, kita harus bertanya, are you fubbing? Apakah engkau sedang asing menggunakan HP-mu atau laptopmu? Karena kalau tidak, kita akan dicuekin. Maka, Anda bisa lihat, orang yang berjalan seperti ini, menggunakan HP jalan, asing dengan HP-nya, itu fubbing dia. Oke? Ada orang yang seperti ini, suami istri, ya. Suaminya asing dengan laptopnya, istrinya asing belanja online, anaknya asing main game. Ada kawan-kawan lagi makan, makanannya anak tidak ada bicara, semua asik dengan gadgetnya, itu fubbing. Ada suami istri asik seperti begini, sudah ada makanan tapi asik dengan gadgetnya, padahal kenapa sih tidak bicara, itu fubbing. Bahkan ada suami istri masih berpelukan juga masih fubbing. Saya diprotes, katanya bukan fubbing itu, masih itu lagi selfie itu. Ya, yang di ujung kanan di atas ini, Anda lihat ini ya. Nah, itu semua adalah fubbing. Jadi intinya bahwa tidak ada lagi alasan bagi kita untuk lepas dari yang namanya internet, ya, yang namanya HP, yang namanya laptop. Itu yang pesan yang kita ingin bahasakan. Anak-anak Indonesia juga seperti itu. Mereka juga asik fubbing seperti ini, ya. Anda lihat fubbingnya seperti begini, ya. Anda lihat ini semua. Kondisi negara kita. Jadi dulu ketika ada aturan itu, Permendikti, kenapa pendidikan jarak jauh, e-learning itu diminta dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2012 karena kondisi negara kita. Ada istilah, ada ketidakadilan dosen di Indonesia. Dosen UNHAS hanya dinikmati oleh mahasiswa UNHAS. Dosen UI hanya dinikmati oleh mahasiswa UI. Dosen ITB hanya dinikmati oleh mahasiswa ITB. Padahal seharusnya kita sharing. Artinya, boleh saja mahasiswa UNHAS belajar sama dosen ITB. Dosen ITB belajar sama mahasiswa UNHAS, begitu pula dari Papua, Kalimantan, bisa semua belajar dari berbagai dosen yang ada di Indonesia, di provinsi yang ada. Nah, ini kan sekarang baru dirancang sama Mas Menteri Nadiem. Jadi, ada ketidakadilan. Makanya, salah satu hal yang kita lakukan adalah dengan adanya PJJ, pendidikan jarak jauh. Baik yang berbasis mata kuliah, nanti kalian baca Permen Dikti 51 itu ya, baik berbasis mata kuliah, prodi, ataupun institusi. Sehingga, orang yang ada di Papua bisa belajar langsung ke UI, orang yang di Kalimantan bisa belajar ke UNHAS, dan seterusnya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, berikutnya lagi fakta tentang internet. Kalau Anda lihat sekarang ini pengguna internet tahun 2018 itu kan 171 juta. Dari 264 ini, 65% itu masyarakat kita adalah pengguna internet. Anda lihat sekarang ini, pengguna internet itu, kalau kita lihat pollingnya, itu Anda lihat ya, mulai dari usia 10 tahun, ya Anda lihat di situ, sampai dengan usia 59, bahkan sampai ke 60 masih ada menggunakan internet, seperti yang warna merah. Artinya, tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan teknologi yang menggunakan fasilitas internet. Ya. Anda lihat sekarang ini komposisi pengguna umur, kita akan berada di warna orange ini ya, ini. Yang ini yang paling banyak. Itulah sebabnya tidak bisa lagi kita menghindari yang namanya teknologi pembelajaran terkini. Anda lihat sekarang ini pengguna smartphone, pengguna laptop, pengguna smartphone terutama sangat-sangat tinggi. Ya. Anda lihat juga sekarang ini berapa waktu yang digunakan setiap pekan, setiap hari menggunakan internet, semua itu jelas sekali kelihatan ya. Sama dengan ini, ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan internet? Kan banyak sekali itu per hari itu. Ini semualah waktu-waktu ini yang selama ini digunakan untuk WA, untuk yang lain-lain, untuk nonton YouTube, yang dialihkan ke hybrid learning, ya, ke blended learning.
Ini ada namanya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia. Apa itu angka partisipasi kasar? Adalah jumlah orang yang seharusnya kuliah. Ya, kalau Anda lihat ini, jumlah mahasiswa itu yang kuliah itu tahun 2018 hanya sekitar 5,8 juta. Seharusnya yang kuliah itu 22 juta. Jadi ada 16,3 juta yang tidak bisa kuliah karena keterbatasan ruang. Itulah sebabnya kenapa kemudian keluar Permendikbud nomor 21 tahun 2018 bahwa kuliah itu tidak mesti face to face, tidak mesti di bangku kuliah, tapi bisa dengan cara jarak jauh seperti ini. Bisa sinkronos langsung tatap muka seperti ini atau rekaman video yang disebut dengan asinkronos ya. Jadi sebentar kita punya rekaman ini, saya akan direkam ini. Sebentar saya akan share. Jadi kalau sekarang ini namanya sinkronos, setelah videonya diunggah di sekolah, Anda bisa nonton kembali video ini, itu namanya asinkronos. Ya. Oke, ini saya pindah ke materi kedua ya. Ini kelihatan ya? Oke. Nah, Anda lihat sekarang ini, jadi pendidikan jarak jauh di perguruan tinggi dengan adanya Permendikbud itu kemudian intinya adalah tidak ada kelas boleh tertinggal. Semua harus kuliah. Dimanapun posisinya, semua harus kuliah. Ya. Jadi intinya semua harus kuliah. Itulah sebabnya kemudian proses pemeringkatan perguruan tinggi itu yang disebut dengan kelas perguruan tinggi kemarin, intinya itu ada pada proses pembelajaran dalam jaringan. Itulah sebabnya di UNHAS ada peraturan rektor bahwa seluruh dosen harus menggunakan psikolah. Kenapa? Karena ini yang diburu. Karena kalau tidak, UNHAS bisa keluar dari 10 besar perguruan tinggi terbaik Indonesia. Ya. Sekolah, jadi Anda lihat tampilannya ya. Kalau dulu itu basisnya banyak tulisan, ini di sekolah itu basisnya banyak ikon ya, karena mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, ini muncul ada sekolah UNAS. Kalian sudah punya akun semua di sini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang tidak bisa login? Sudah, Pak. Oke. Jadi pakai NIP atau NIM ya, sama-sama ya, sudah bisa login ya. Bisa ditemui nanti Pak Andri ya. Pak. Jadi di sekolah itu seperti ini amannya ya. Bisa dilihat semua progresnya. Ini siapa yang sudah masuk, siapa yang belum bisa dilihat, siapa 100%, siapa yang dilihat. Kalian juga bisa melihat perkembangannya sendiri ya. Kalian bisa melihat perkembangan sendiri ya. Ya, ini bisa dilihat tampilannya seperti begini ya. Jadi kalau di sebelah kanan muncul di sebelah kiri seperti itu ya. Ini data-datanya di sekolah bisa semua dilihat apa semua ya muncul. Ini hanya contoh saya tampilkan bahwa inilah yang dimaksud dengan progres tadi, bahwa sistem pembelajaran itu bisa diatur dengan baik, bisa dilihat datanya sehingga nanti pemberian nilai itu tidak bias, ya, tidak bias. Semuanya bisa diatur dengan baik. Nah, ini pendidikan jarak jauh dan seterusnya ini adalah manfaat-manfaat kita melakukan pendidikan jarak jauh. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itulah sebabnya di sini ada nanti kalian semua sudah mengajar di perguruan tinggi? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Iya, Pak. Belum. Belum ya? Kan sebagian mau jadi dosen kan? Iya, Pak. Nah, nanti Anda akan melaksanakan itu kalau sudah jadi dosen ya. Iya, Pak. Gitu ya. Ini ada aturan-aturan yang saya perlu jelaskan ini karena ini agak ikut aja. Oke, ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh bagaimana membuat pembelajaran ya, kemudian dikaitkan dengan sekolah. Oke. Nah, ini skenario-nya, ini namanya rubriknya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada topik yang saya mau bahas. Ya. Ini kan suaranya materi sudah lalu. Pada intinya saya ingin mengatakan bahwa sekolah itu hanyalah salah satu aplikasi e-learning. Ya. Dan kalian semua sudah bisa masuk, kalian sudah buka pertemuan ke-8, Anda sudah lihat progresnya, ada yang 100% dan seterusnya ya.
Iya Pak, yang pertemuan 8 itu kalau kami buka ulang, Ya. itu kembali ke 0% Pak. Oh ya. Padahal sebelumnya kami sudah buka, sudah 100%, sudah kami download dan pelajari, tapi setelah kami login kembali itu 0% kembali Pak, itu bagaimana? Itu di pertemuan ke-8. Memang tadi pagi saya ubah, saya hapus yang lama, berarti datanya kalian 0. Karena saya hapus, jadi tolong dilihat. Oh, Ya, makanya jadi 0. Ya. iya, baik Pak. Enggak jadi masalah. Terima kasih Pak. Tapi materinya, karena ini materinya saya masukkan ulang. Mohon maaf, Pak. Slide yang muncul itu yang terima kasih, Pak. Oh ya? Slide-nya enggak terganti, Pak. Maaf, ini slide yang muncul. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang saya ganti. Terganti. Kalau sekarang gimana? Slide Oke, sekarang sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Sudah. Iya Pak, sudah muncul Pak. Muncul ya? Oke, jadi Iya, Pak. ya ini kalau Anda lihat sekarang ini Anda lihat ya. Saya ulangi. Jadi materi yang pertama ini materinya ada ya. Anda bisa unduh di pertemuan ke-8 kan? Ya. Di sini materinya Prof. Sati. Ya. Dan di bawah ini teknologi pembelajaran, ini adalah bagian saya. Ya, ini teknologi pembelajaran. Kalau kita bicara teknologi pembelajaran, komponen utamanya ini cuma 3. Ya, komponen utamanya cuma 3. Ada presentasi, ada interaksi, dan ada evaluasi. Presentasi itu seperti sekarang ini salah satu di antaranya. Ya, bisa kita lakukan dengan sinkronos, video conference langsung, atau kita bisa melakukan tetap muka. Ya, bisa juga asinkronos. Setelah sebentar ini kita video conference, saya rekamannya saya unggah kembali di sekolah, itu namanya asinkronos. Itu bagian juga dari presentasi. Ada interaksi, kita diskusi secara online di sekolah. Ya, ada forum, ada grup, kita diskusi di sana. Ada evaluasi, Anda bisa lihat nilainya, ada macam-macam. Jadi kalau saya misalnya masuk di album pembelajaran, Anda lihat seperti sekarang ini, ya. Ini ada pertemuan ke-8. Ini kelihatan ya? Anda? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Anda bisa lihat Ada, Pak, sekarang ini. kelihatan. Nah, ini kan ada peserta, misalnya Herlia masih 0%. Umusa ada masih 0%. Ini karena saya ulang kembali ya, jadi tolong nanti masuk kembali. Ada 100%, Asnia artinya ada 80%, ya. Tapi misalnya 80% ini, atau yang 100% ini, saya cek misalnya ya, Asni dari misalnya, ini kan 100%. Ya, kalau saya klik detail begini, maka kelihatan seperti begini. Ya, kelihatan apa yang sudah dilakukan ini yang 100%-nya. Ya. Kalau saya lihat yang 80%, misalnya Asnia ini, Asnia Hartina, maka kelihatan apa yang belum dilakukan. Dia belum membaca jurnal, tapi dia sudah tahu bahwa ada informasi ini. Apakah dia mendaftar di Perpustakaan Nasional atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi akan kelihatan nanti, kalau dia tidak mendaftar di Perpustakaan Nasional, maka beberapa jurnal dia tidak bisa akses. Kenapa? Karena jurnal itu atau artikel itu ada di dalam Perpustakaan Nasional. Hanya mereka yang punya anggota di Perpusnas yang bisa mengakses jurnal-jurnal itu, karena itu jurnal berbayar yang hanya disiapkan oleh Perpusnas. Itulah sebabnya saya mengajak kalian untuk mendaftarkan diri di Perpustakaan Nasional. Jadi progres kalian bisa dipantau dari sini, ya. Progres per orang itu bisa dipantau dari sini ya. Itu ya, jadi semua yang kalian lakukan bisa dilihat dari sini ya, orang bisa dilihat semua materinya. Oke. Baik, ini jelas ya, karena pekan depan itu kita akan praktek. Kalau kita tidak bisa ketemu nanti, kalau kita masih jarang masuk kampus, maka 3 pertemuan terakhir itu kita akan lebih banyak praktek secara online. Bagaimana membuat materi-materi interaktif online, itu kita akan jelaskan nanti. Di pertemuan ke-9 nanti itu ada seperti itu. Bentar. Kalau sekarang ini apa Anda lihat? Belum PowerPoint. Oke, saya ganti PowerPoint-nya ya. Kalau sekarang PowerPoint? Belum muncul, Pak.
Belum muncul, Pak. Masih sekolah. Ini sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah Sudah, muncul, Pak. Pak. Sudah muncul. Jadi ini sangat tergantung dari kecepatan jaringan juga ya. Oke. Ini kalian di rumah masing-masing ya? Iya Pak, di rumah. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak, di rumah. Syukurlah. Pak. Ya, nanti dikasih tahu keluarganya, oh ini lagi online, ya, biar tidak terganggu. Nah ini materi hari ini sebenarnya ini, karena pekan depan kita akan mulai langsung praktek online ya. Nanti saya siapkan materinya, tapi saya ingin jelaskan dulu, ini media pembelajarannya ya. Jadi intinya itu bahwa kalian nanti bisa memilih berbagai macam media pembelajaran yang bisa Anda gunakan pada saat nanti Anda jadi dosen dan seterusnya. Ataupun di instansi Anda bekerja, Anda bisa gunakan itu untuk presentasi dan macam-macam ya. Jadi kita akan praktik membuat media pembelajaran ya. Kita akan sekolah Anda kita sudah lewati. Nanti kita akan belajar tentang Flickr, dan kita akan belajar tentang Kahoot, dan kita belajar lain-lain. Ada yang sudah pernah yang tahu yang namanya Flickr? Belum, Pak. Enggak Pak, baru dengar. Belum, Pak. Baru dengar. Terus Baru dengar Pak. Kita pakai Kahoot, Pak. aplikasi, Pak. Baru dengar ya, Kahoot? Kahoot Baru pernah, Pak, dengar, saya Pak. pakai. Baru dengar Pak. Oke, nanti minggu depan kita akan praktek itu ya, cara membuatnya ya. Ya, Pak. Oke, materinya sama. Kemudian Baru dengar, Pak. ada namanya di Windows itu voice typing. Apa itu voice typing? Voice typing nanti itu kita akan menggunakan laptop Anda, ya. Anda berbicara kemudian laptop yang menuliskan. Jadi kalau Anda ingin membuat buku, kita modalnya itu hanya modal berbicara saja, laptop yang menuliskan. Ada yang pernah mencoba ini fasilitas di Windows voice typing? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pernah Pak. coba, Pak, tapi Belum, Pak. tidak berhasil. Oke. Udah pernah, Pak, tapi susah. Kakak-kakak kalian sudah tahu semua ini yang saya bicarakan ini, yang angkatan 10, angkatan 9. Kemudian ada namanya dictation di Mac. Saya menggunakan Mac di sini kan? Tidak ada ya, Pak. Tidak ada, Pak. Mengapa diperlukan media pembelajaran? Oke. Ini karena kalau itu tidak ada, ya, jadi kan ceritanya gini. Kalau kita belajar dari profil lulusan, ada profilnya begini, ada cara pembelajarannya, ada bahan kajiannya, ada materi pembelajarannya, itu kan menjadi satu mata kuliah yang kemudian mata kuliah itu akan kita paparkan di hadapan peserta kuliah. Kalau kita tidak memakai media pembelajaran, sulit rasanya memaparkan materi itu secara baik. Oh, dulu kita belajar kapur, kita menggunakan speedrun, ya. Tapi sekarang ini kan sudah era teknologi, ya. Jadi menggunakan itu. Ini kaget itu adalah. Nah, ini nanti saya tidak tahu apakah pernah Anda mendapatkan materi seperti ini. Cara membuat sasaran pembelajaran, cara membuat rencana pembelajaran. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oh. Belum, Pak. Oh, ini perlu dilatih kalau begitu ini, karena kalau ini tidak diketahui, nanti kita akan terhambat di medianya, tapi tidak apa-apa lah. Nanti kita lihat apa yang terbaik ya. Tapi saya berharap kalian nanti catat ya, membaca yang disebut dengan taksonomi Bloom. Ya, karena kalau seorang dosen, seorang magister, ketika Anda akan menulis skripsi, itu taksonomi Bloom itu akan sangat membantu. Karena kalau tidak, itu bisa-bisa nanti tesisnya rasanya nanti sama dengan skripsi, padahal Anda harus membuat tesis. Jadi Anda harus betul itu apa yang disebut dengan taksonomi. Nanti dibaca-baca lah taksonomi nanti. Ya. Ini jadi di bagian metode pembelajaran itu ada media yang kita gunakan. Ya, di sini kita sudah bahas ini. Nah ini dia. Kalau Anda lihat ya ini. Nah ini saya jelaskan sedikit dulu ya. Terkait dengan media pembelajaran, itu kan tergantung dari bentuk dan metode pembelajaran yang kita gunakan.
Kalau Anda lihat di sisi kiri, ada bentuk pembelajaran, ada yang disebut dengan kuliah, ya. Ada juga namanya responsi tutorial, ada seminar, ada praktikum. Ini semua adalah bentuk-bentuk pembelajaran. Yang di sebelah kanan itu adalah metodenya. Ketika kita masuk dalam kelas, menggunakan kuliah misalnya, dan memilih salah satu metode, satu atau dua metode di sini, maka mau tak mau kita akan menggunakan media pembelajaran. Kita media pembelajaran banyak, yang paling gampang itu pakai PowerPoint, ya. Sekarang ada sekolah, ya. Jadi sebenarnya ini kita akan latihan. Ini ya, jadi kalau Anda lihat modelnya ini, ada media pembelajarannya, itu bagian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Nah ini, jadi segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari satu informasi ke pendengar, itu disebut dengan media. Jadi apapun yang digunakan media. Zoom ini salah satu media, ya. PowerPoint itu salah satu media, ya. Nah ini diantara manfaat media pembelajaran, ya. Kenapa kita menggunakan itu? Makanya harus didesain dengan baik supaya bisa dilihat dengan enak, ya. Nah ini ada media yang tidak diproyeksi. Kalau kita di papan tulis kan tidak diproyeksi, ya. Ada media yang diproyeksikan. Anda menggunakan audio, menggunakan video, menggunakan multimedia, ya semua itu bisa diproyeksikan, ya. Ini sering digunakan dalam media pembelajaran. Media proyektor, ada media converter, ya. Ada PowerPoint, ini Keynote, Manager. Pernah dengar namanya Mind Manager? Belum, Pak. Oke, nanti kami berikan dulunya. Baru dengar. Baru dengar semua ini ya? Kecuali PowerPoint ya? PowerPoint, iya. Iya, Pak. Oh, ya. Banyak ini yang harus saya share sama kalian. Tentang ini. Karena ini adalah bagian-bagian kalau kita ingin jadi dosen yang baik, ya. Nah, ini yang kita gunakan sekarang ini kan Zoom, ya. Kalau Anda tahu, yang kita gunakan sekarang ini Zoom. Tapi sebenarnya saya itu suka ikut, ya. Tapi tidak apa-apa lah. Saya tidak lupa tuliskan di sini semua, ya. Tapi itu online, ada Hangout, bagian dari Google Classroom, ada Skype juga bisa digunakan dan lainnya. Ya, ini media konferensi, video konferensi, ya. Kemudian ada media proyektor, ya. Ini. Ya, ini ingat, ini tadi yang saya katakan ini, ada taksonomi belum, ya. Kalau Anda juga nanti tolong ya, baca-baca dokumen Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tolong dicatat ini. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu menunjukkan level pendidikan orang. Kalau kita bicara level 6 itu level sarjana. Kalian itu level 8, level magister. Jadi jangan sampai Anda menulis tapi mirip dengan level 6 sarjana. Pada sementara Anda level magister. Makanya perlu Anda mengetahui apa-apa yang harus dipenuhi sehingga tesis Anda nanti, makalah nanti itu memenuhi level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level ke-8 atau level magister, ya. Oke. Ini sebenarnya kita ingin membuat Flickr dan Kahoot, ya. Tapi nanti pekan depan baru kita latihan ini. Ini semua pekan depan siap-siap saja. Kita akan latihan ini, ya. Latihan Flickr, latihan Kahoot, latihan Windows, ya. Oke, ini lewat ya saja ini. Jadi blended learning itu adalah gabungan antara face to face dengan online. Seperti sekarang kita lagi online, tapi ada masa di mana kita tatap muka. Jadi kadang kita menggunakan tatap muka, kadang kita menggunakan online. Inilah disebut dengan model pembelajaran blended learning, ya, atau hybrid learning, ya. Ini yang kita sekarang anggap dengan pembelajaran inovatif, ya. Tentu-tentunya saja, ya, untuk Anda lihat. Saya lagi, ya. Jadi face to face butuh media pembelajaran, blended learning butuh media pembelajaran, online butuh media pembelajaran. Sekarang kita menggunakan sekolah. Sekolah inilah yang menggabungkan mulai dari face to face, blended learning hingga online, ya. Oke. Anda lihat sekarang ini, coba ya lihat ya. Ini anak dilahirkan 20 Mei 2001. Kita lihat kasusnya. Dan sekarang dia bermain komputer pada usia 3 tahun. Ya. Kemudian,
Ini kenapa butuh media pembelajaran? Usia 3 tahun ini dilakukan. Anda bisa bayangkan ya, 3 tahun sudah bermain internet. 4 tahun sudah bermain di Yahoo waktu itu ya, karena Google belum populer, waktu itu masih Yahoo yang populer. Kemudian 5 tahun ini, 6 tahun yang dilakukan ini. Kira-kira kalau anak seperti ini menjadi mahasiswa kalian, pertanyaannya ini. Kalau anak dari kecil menggunakan begitu, siapkah kita mengajar anak seperti begini? Yang kalau kita tidak menggunakan media pembelajaran terkini, pasti dia akan habing. Dia akan cuek aja sama kita, karena kita tidak sanggup mengikuti kekinian teknologi dalam proses pembelajaran. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau misalkan nanti kita mengajar di suatu institusi, apakah kalau kita ingin menggunakan via sekolah, apakah harus ada yang memandu, Pak, atau ada ID-nya, atau ini sudah bisa digunakan? Sekolah itu, sistem kelola pembelajaran itu lebih benar. Yang bisa masuk di sekolah hanya dosen dan mahasiswa UNAS. Kalau Anda mau yang free ada, ya. Anda mau yang free, ada yang lain yang free. Kalau di mute itu ada di mute ya. Nah ini coba lihat. Anda lihat di layar? Iya, Pak. Lihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Itu, ini yang free. Anda bisa masuk di sana. useringlms.com, Anda bikin akun sendiri. Anda, mahasiswanya bikin akun sendiri itu tidak bayar. Kalau di Indonesia kuliah online, dikenakan cas 2.000 per bulan per mahasiswa. Dosennya free, tidak membayar. Jadi kalau ada dosen tidak membayar. Yang membayar itu hanya mahasiswa. 12.000 per semester atau 2.000 per bulan. Kan murah toh? Ya. Ini nanti saya kirim di linknya di sekolah, nanti Anda bisa lihat nanti ya. Nanti saya bikin linknya di sekolah ini ya. Sudah jelas itu tadi ya? Saya sudah jawab pertanyaannya ya? Ya, sekolah hanya milik UNHAS ya. Ini sampai menyembunyi ya. Kalau di mute, Pak, untuk pekan depan itu praktek online-nya pakai media apa, Pak? Seperti sekarang ini, kita masih di Zoom ya. Nanti saya tunjukin, jadi Anda siap-siap saja dengan laptopnya. Nanti pokoknya kalian terkoneksi ke internet, saya tunjukin nanti. Ya. Materinya nanti saya akan siapkan juga di sekolah. Anda nanti bisa lihat. Oh ya Pak, itu kita sudah download aplikasi Flickr-nya sama Kahoot-nya Pak nanti? Usahakan download, Anda membuat akun. Jadi Anda membuat akun di Flickr, Anda membuat akun di Kahoot. Ya. Kemudian ada lagi satu yang saya memberikan nanti, aplikasinya nanti saya kirim di sekolah, namanya aplikasi membuat soal-soal online. Ya. Ya, ada banyak sih. Untuk presentasi ada Prisi, ada Canva. Untuk evaluasi mulai dari Kahoot, Flickr, sampai dengan Potatoes. Itu nanti kita ajarkan nanti pekan depan. Pak, berarti nanti kita bikin 2 akun ya Pak? Akun Kahoot 1, kemudian akun Flickr. Iya, karena itu 2 mobil yang berbeda. Karena iya, itu, Pak. Ya, itu 2 mobil yang berbeda, berarti 2 kunci yang berbeda kan, 2 akun yang berbeda. Ya. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jelas ini? Jelas? Jelas Pak. Iya, Pak, jelas. Saya kira kita sampai di sini ya. Karena ini sudah ada pernyataan Jelas, Pak. terakhir ya, karena kalau Zoom itu hanya 40 menit dan setelah itu kita akan Iya, Pak. Tidak ada pertanyaan? Tidak Pak.
Kalau tidak saya ingin tutup, ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah ikut kuliah online dengan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.